stand up komedi Panji itu. Oh ya. Ya, hari ini stand up komedi dia ada pesan tapi ada adabnya loh dalam agama. Hati-hati yang bergerak dalam dakwah stand up komedi, tolong jangan menghina orang. Sibabul muslim fusuk. Mencaci maki sesama muslim fasik. Fasik itu sama kufur dekat. Hati-hati. Yang kurang di negeri bebas adalah bersyukur. Ya. Di negara monarki di luar sana, bahkan di jiran kita yang tidak monarki pun mengkritik pemerintah, belum turun dia dari mimbar, itu diturunin dia. Ketika ada salah satu negara yang Islam di Timur Tengah sana, khotib Jumatnya mengkritik pemerintah karena membolehkan perempuan nyetir, belum turun, belum selesai khutbah langsung ditangkap di Mekah. Ya, di Indonesia gimana? Orang hujat-hujat presiden gimana? Bebas. Ya, biarin hidup. Karena ini orang nggak pernah jalan-jalan keluar dengan serius, rasa bersyukur dia sebagai penyampai pesan kurang, sebagai ustadz kurang. Jadi yang mengajarkan tidak bersyukur hari ini itu orang-orang yang berdiri di mimbar itu. Itu sebabnya Bang Dik, saya 2025 seingat saya cuma 2 kali khutbah. Satu khutbah hari raya karena sudah janji dari sebelum pandemi di kampung. Yang kedua dipaksa Guru Udin dalam tanda kutip. Karena waktu itu kita sowan ke Guru Udin di Samarinda, pas hari Jumat saya khutbah di situ. Dipakein sorban besar itu ya. Pasti akan melakukan klarifikasi juga kepada saudara yang PP yang sebagai terlapor. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya. Pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti, ya, dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip mensreat tersebut. Kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor, ya, yang nanti kalau nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita akan lihat dari hasil penyelidikan. Ya kan, kalau ada laporan polisi, selanjutnya kawan-kawan penyelidik itu membuat rencana penyelidikan dengan setelah itu melayangkan surat undangan klarifikasi kepada masing-masing yang nama yang sudah diberikan, baik pelapor, saksi maupun nanti pasti akan melakukan klarifikasi juga kepada saudara yang PP yang sebagai terlapor. Lalu kemudian ini menjadi bahan ejekan, ini menjadi bahan olok-olokan, dan ini dijadikan bahan yang bernama Panji. Tentu ini sangat melukai hati saya. Kami betul-betul kecewa. Jangan lupa. Kami betul-betul kecewa. Kami betul-betul kecewa. Hanya menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi.
Kami dari Angkatan Muda Nahdlatul Ulama bersama dengan kawan Aliansi Muda Muhammadiyah pada kesempatan kali ini kita menyerukan suara aksi meminta kepada Panji Pragiwaksono untuk meminta maaf kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita meminta juga kepada pihak Netflix yang dalam hal ini menayangkan supaya untuk menghapus video Panji yang memang narasinya itu mengandung unsur penggiringan opini untuk memecah belah bangsa. Kemudian yang terakhir adalah kita juga meminta apabila memang narasi dan materi Panji dalam stand up comedy dalam hal ini Mens Rea, apabila memang ada kecenderungan yang menghasut body shaming, terus kemudian rasis begitu, supaya untuk pihak kepolisian memanggil dan memeriksa Panji. Karena apa? Hal ini menjadi kegaduhan di ruang media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, teman-teman se-Nusantara, apa kabar? Semoga di awal tahun 2026 ini menjadi awal yang baik buat kita semua, selalu mendapat keberkahan, kebaikan, keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari ini ya, mungkin dari minggu lalu ya, saya banyak juga teman-teman yang menyampaikan kepada saya bahwa kok tidak mengomentari atau merespon apa yang disampaikan oleh Panji dalam acara di Mens Rea. Karena menjadi viral, Panji mengupas begitu banyak tokoh-tokoh nasional di Republik ini, termasuk dengan terhadap Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran. Terus saya sampaikan kepada teman-teman, rasa-rasanya sih nggak penting juga ngerespon Panji, karena dia kan nyari makan ya. Itu memang bagian dari mata pencarian Panji, nafkahnya ya dari acara itu, menjual sesuatu yang dianggap bisa bombastis ya, dari segi perspektif kepentingan politik. Nah yang paling penting sebenarnya begini, Panji sebagai sosok komika, tapi juga Panji sudah menyuburkan diri dalam kelompok kepentingan politik ketika dia menjadi tim suksesnya Anies Baswedan dalam pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Dengan demikian, apapun yang disampaikan oleh Panji itu sudah tidak lagi pure atau murni bagian dari pemikiran kritik masyarakat yang tidak ada tendensi kepentingan politiknya. Tentu Panji punya kepentingan politik ketika menyampaikan beberapa hal dalam Mens Rea yang lalu, sehingga menurut saya sudah tidak penting lagi. Sama seperti Prof. Mahfud ketika dulu kita melihat sebagai ahli tata negara, pakar hukum, tapi ketika masuk dalam kontestasi Pilpres, di mana itu merupakan pertarungan politik yang sudah pada level tinggi, maka apa yang disampaikan Prof. Mahfud juga sudah tidak lagi sesuatu yang kita anggap murni, sesuatu yang kita anggap betul-betul memperjuangkan nilai-nilai. Pasti ada tendensi kepentingan politiknya. Karena itu nggak penting sebenarnya merespon Panji, karena kita harus cerdas melihat bahwa Panji hanya ingin mencari nafkah dan juga hanya ingin punya satu kepentingan lainnya, yaitu bagaimana mendiskreditkan lawan-lawan politik yang memang dia tidak dukung. Makanya si manis Anies tidak disinggung sama sekali oleh Panji. Padahal tentu banyak sekali juga materi yang bisa dijadikan bahan leluconnya Panji. Misalnya ya KTP angin yang tak ber-KTP. Itu juga lucu juga sebenarnya. Tapi itulah politik, dan menurut saya kita harus cerdas. Masyarakat juga saya rasa sudah cukup bisa memilah ya apa yang disampaikan oleh Panji. Itu ya tong kosong juga, karena dia mendiskreditkan, apalagi dengan mewarnainya ya masuknya bullying ya, masuknya body shaming ketika memang coba untuk membuat satu komedi tapi argumentasi yang dibangun itu melecehkan fisik seseorang. Itu menurunkan nilai Panji itu sendiri. Karena itu
Lagi-lagi sejak awal saya bilang tidak penting soal Panji.